Ya, halo Lastray. Halo Ndorayu, ini saya dapat info kalau Mbak Reva katanya mau pergi ke Anyer. Maksud kamu, Reva sekarang lagi ada di apartemen gitu? Iya Ndoro, terus sekarang Mbak Reva ya lagi siap-siap bawa-bawain baju buat ke Anyer besok. Ini gimana sih? Bukannya Revanya kecelakaan, kok dia malah siap-siap untuk berangkat touring ke Anyer? Jalan-jalan opo iki jalan-jalan. Aduh, pusing pala gue. Oke. Siapa namamu? Aku lupa toh. Namaku Lastri. Lastri. Oh iya Lastri. Kamu itu pernah kerja di mana aja dan pengalaman terakhir apa? Aku ini kelahiran Jember, tapi saiki aku wis jadi orang Betawi. Terus aku ini udah kerja di mana-mana Bu. Pokoknya nih semua apartemen sing ono di Jakarta wis tak masuki. Kayak apartemen Menteng, Pondok Indah. Pokoknya sudah jadi langgananku. Oh, oke. Iya. Buset, maksa banget nih orang. Pengen jadi orang Betawi. Cinta mati kali ya melakinya. Kayaknya bisa gue jadiin sekutu nih orang. Kamu cinta sekali sama Betawi dan Jakarta sepertinya ya. Bagus sih, kamu sepertinya cinta banget sama suami kamu. Ya, kamu tuh adalah orang yang beruntung. Ya, walaupun saya naik mobil, kamu pakaiannya seperti itu, tapi kamu jauh lebih beruntung daripada saya. Karena apa? Karena rumah tangga kamu baik-baik aja dan rumah tangga saya nggak baik-baik. Ya, saya sama Pak B yang kamu kerja sekarang ini, saya memang istri sahnya untuk saat ini. Tapi hubungan saya tuh kacau dengan suami saya dikarenakan anaknya. Kamu tahu Reva, anaknya dengan mama kandungnya yang pertama saya itu ibu tirinya gitu. Jadi kamu tahu pembantunya yang lama itu biasanya suka kerja sama tuh sama Reva. Pembantunya yang lama itu namanya Surti, suka kerja sama Reva untuk menghancurkan rumah tangga aku dengan Pak B. Jahat sekali mereka. Saya nggak tahu apa di dalam hati mereka bisa mereka lakukan itu pada saya. Padahal Pak B suami saya, papinya Reva itu sangat mencintai saya. Ya ampun, Bu. Malas bener hidupnya ya. Selain itu ya yang bikin malesnya lagi, ini males. Oke. Yang bikin kesalnya lagi sama hidup saya adalah saya sebentar lagi akan pisah dengan suami saya. Dan itu semua penyebabnya adalah Reva. Saya nggak tahu kenapa Reva lakukan itu semua kepada saya. Saya sedih, saya kecewa. Padahal Pak B itu cinta mati sama saya. Cinta mati, tapi dihancurkan sampai kita tuh pisah rumah. Saya tinggal di rumah saya dan Pak B itu tinggal di apartemen bersama anaknya. Itu semua gara-gara Reva. Ya wis Bu, sing sabar. Pokoknya saiki ibu jangan jahat aja sama anaknya Pak Bey kuwi. Siapa tahu Pak Bey bisa sadar nantinya. Sadar gimana ceritanya? Gak akan bisa sadar. Di mana-mana biasanya ibu tiri yang lebih jahat kepada anaknya. Ini anak tiri yang jahat sama ibunya. Sama ibu tiri lagi. Aneh kan? Jadi susah untuk nyakinin atau bikin Pak B sadar kalau saya ini gak seperti yang dia kira. Sudah terlalu terhasut pikirannya oleh si Reva itu dan si Surti pembantunya itu. Ya kecuali kamu mau bantu saya. Bantu? Bantu gimana maksudnya Bu? Ya bantu kasih informasi gitu ke saya tentang Pak B dan Reva. Maaf Bu, tapi kan keahlianku itu cuma beberes tok. Nggak iso Bu, aku jadi mata-mata koyo jadi sepai-sepai gitulah.
Gak iso Bu, beneran. Gak ahli. Gitu ya. Nggak ahli ya? Iya Bu. Padahal ahlinya saya tuh untuk bayarin kamu 3 kali lipat dari gaji kamu, gaji pembantu. 3 kali lipat gaji pembantu infal kan? Bukan gajinya pembantu biasa maksudnya? Buset, pintar juga nih pembantu satu ini ya. Gaji pembantu infal aja udah 3 kali lipat dari pembantu biasa. Bu, kok bengong? Gimana? Mau ora? Kalau ndak mau ya ndak apa-apa. Kelihatan ya tampang saya itu nggak bisa dan nggak mampu. Saya itu mampu sekali membayar itu. Itu cuma merem keluar duitnya. Itu mah hal yang biasa buat saya. Saya iso. Bener iso Bu. Iso. Tapi pasti ada tambahan bonus dong buat saya. Oh, iso bonus. Iso. Kalau gitu, Iso meneh. apa yang disuruh sama Doro Putri Singayu tenan? Aku panut ae. Ya, pokoknya harus mata-matain mereka. Apapun yang mereka lakuin harus kabarin saya. Ya, kasih informasi. Makin banyak informasi, makin banyak bonus. Yo, iso Siap, maneh. 86 alias 86. Ya, siap laksanakan. Iso turun so. Ya. Ya. Aku meliput dulu ya Bu. Iya, iso. Monggo Bu Ayu. Ayu itu cantik. Oh iya, monggo. Iya. 3 kali lipat. Baru mau tidur. Last try. Ya, halo last try. Halo Doro Ayu. Ini saya dapat info kalau Mbak Reva katanya mau pergi ke Anyer. Maksud kamu, Reva sekarang lagi ada di apartemen gitu? Iya Doro. Terus sekarang Mbak Reva ya lagi siap-siap bawa-bawain baju buat ke Anyer besok. Ini gimana sih? Bukannya Revanya kecelakaan, kok dia malah siap-siap untuk berangkat touring ke Anyer? Doro ini main tutup-tutup aja. Makasih Lastri atas infonya. Reva baik-baik aja. Iya, dan sekarang dia lagi ada di apartemen, lagi siap-siap untuk berangkat touring ke Anyer. Itu gimana sih? Katanya udah dikerjain sampai kecelakaan. Tapi ternyata dia baik-baik aja. Bentar. Guys, ini gimana sih? Hah? Gue baru dapat kabar katanya Reva baik-baik aja. Gue yang lihat dengan mata gue sendiri. Kalau si Reva nyerempet mobil dan dia jatuh. Bukan cuma gue yang ngeliat, yang lain juga ngeliat. Dia pingsan, bahkan gak sadar. Si Jori mungkin bohong, Gin. Kali aja benar kalau si Reva itu nggak parah, makanya dia bisa ikut touring sekarang. Udah. Gak usah pada ribut. Sekarang gini aja. Kita lanjut ke plan B. Kita lagi Reva di Anyer. Gimana? Oke, gue setuju. Adriana, gue percaya sama teman-teman gue. Gue yakin mereka semua nggak bohong. Ini gue yakin Reva cuma beruntung aja. Ya udah gini aja, Jin. Kita nggak usah ngebahas itu lagi. Kita ngebahas ke depannya seperti apa, planning selanjutnya seperti apa. Lebih baik kita ketemuan aja. Aku, kamu, Bella, dan Tante Katy, oke? Oke? Enaknya kita ketemu di mana dan kapan? Di rumah Tante Katy aja, di tempatnya Tante Katy. Nanti biar aku yang hubungin Tante Katy, bagaimana? Ya udah, kabarin aja ya. Oke. Guys, kayaknya kita harus siap-siap. Kita akan berangkat ke Anyer semuanya. Dan sepertinya Reva nggak kenapa-napa. Karena anak-anak aja semuanya jadi pada touring. Ya? Yoi, Sekarang gue mau ke rumah Bella dulu. Ada satu hal yang harus gue ngomongin sama dia. Untuk ngebantu misi kita di sana, ya. Yaudah, kalau gitu kalian semua siap-siap ya. Oke. Aku ada rencana soal Raya. Jadi si Raya kan nanti bawa motor sendiri. Terus nanti begitu di Anyer,
lo Jin, lo ajak aja dia ke rumah tante lo kek, ke rumah om lo kek, atau ke rumah siapa kek. Terus habis itu lo pura-pura nyasar deh di sana. Enak kan? Lo jadi punya waktu berduaan sama dia. Kayak enggak. Tapi udah dia macem-macemin ya anak orang sih ya. Nanti blebeb, kena kutukan blebeb sih nanti mana. Hati-hatinya. Jangan. Mungkin lah Mami. Gino juga kan sayang banget, cinta banget sama Raya. Jadi dia juga gak mungkin lah tega nyakitin Raya. Seenggaknya dia punya waktu berduaan sama Raya buat ngasih tau Raya kalau dia tuh emang sayang banget sama Raya. Gimana? Udah lah Bel, kalau masalah Raya, biar aku sendiri yang ngurus.